Rahasia kekuatan ajaib untuk kekayaan tanpa batas. Adalah hak lahir Anda yang diberikan oleh Tuhan untuk menjadi kaya. Anda ada di dunia ini untuk mengekspresikan kehidupan yang penuh dalam segala aspek. Tujuan rahasia Anda di bumi adalah untuk menjalani hidup yang bahagia, penuh sukacita, dan mulia. Hidup yang lebih berkelimpahan. Kekayaan tanpa batas ada di sekitar Anda. Rumah harta tak terbatas itu bukan terletak di brankas bank atau harta karun bajak laut, melainkan berada di dalam kedalaman bawah sadar Anda sendiri. Mulailah sekarang untuk menggali dari tambang emas menakjubkan di dalam diri Anda segala hal yang Anda butuhkan. Uang, teman, rumah yang indah, keindahan, pendamping hidup, dan segala berkah kehidupan. Apapun yang Anda butuhkan, apapun yang Anda inginkan, Anda bisa mewujudkannya ketika Anda belajar menerapkan teknik yang tepat. Dave Howe, seorang teman lama saya, menceritakan kisah dua orang pria, Peter R. dan Steve G., yang tumbuh di kota yang sama dan kuliah di perguruan tinggi yang sama untuk menjadi ahli geologi. Setelah lulus, mereka bekerja di perusahaan eksplorasi mineral yang bersaing di wilayah barat Amerika Serikat. Peter menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mempelajari cara menggali harta karun dalam pikirannya. Steve tidak. Ia adalah seorang skeptis sejati terhadap kekuatan pikirannya sendiri. Sebaliknya, ia menaruh seluruh keyakinannya pada teknik dan alat elektronik yang diajarkan para profesornya. Ia bergantung pada hal-hal eksternal seperti penampilan fisik, kondisi lingkungan, dan topografi umum tanah. Di awal karirnya, Steve ditugaskan untuk melakukan eksplorasi geologi di suatu wilayah di Utah. Ia menggunakan semua peralatan modern di bidangnya dan melakukan segala sesuatu sesuai prosedur, tetapi tidak menemukan apapun. Setelah 3 minggu, ia menyerah. Kemudian, tahun itu, Peter melakukan survei di wilayah yang sama. Dalam waktu 3 hari saja, ia menemukan bukti yang mengarah pada penemuan jalur uranium yang kaya. Kepercayaan dirinya terhadap prinsip bimbingan dari alam bawah sadarnya membawanya langsung ke kekayaan tersembunyi itu. Kekayaan sesungguhnya tidak tersembunyi di bawah tanah. Kekayaan itu tampak nyata dalam orientasi mentalnya. Rahasia kekayaan dan kenaikan jabatan itu ada di dalam dirinya. Ralph S. adalah seorang pengacara muda yang berbakat, namun ia mengalami kekalahan dalam beberapa kasus berturut-turut. Ia menjadi murung, putus asa, dan dipenuhi kritik serta penyesalan terhadap dirinya sendiri. Tak lama kemudian, ia mulai mengalami masalah keuangan yang serius dan semakin tenggelam dalam utang. Setelah salah satu rekan senior di kantornya memberi peringatan bersahabat bahwa karirnya dalam bahaya, ia datang kepada saya untuk meminta bantuan. Setelah mendengarkan ceritanya, saya menjelaskan satu fakta mendasar yang sering diabaikan. Pikiran kita bersifat kreatif. Artinya, apa yang kita pikirkan cenderung mengubah, bahkan menciptakan, realitas. Kondisi, keadaan, peristiwa, dan pengalaman yang kita alami bukanlah suatu kebetulan. Itu semua mencerminkan kebiasaan berpikir dan citra mental kita. Saya mengatakan kepada Ralph bahwa jika ia terus-menerus memikirkan keterbatasan dan kekurangan, maka ia akan mengalami hal yang sama. Sebaliknya, pikiran tentang kedamaian, kesuksesan, kemakmuran, tindakan yang benar, dan kelimpahan, jika dipelihara secara teratur dan sistematis, akan menciptakan hasil sesuai jenisnya. Kita tidak memanen anggur dari semak berduri atau buah ara dari tanaman berduri. Hukum yang berlaku adalah, kita adalah apa yang kita pikirkan sepanjang hari. Terlebih lagi, pikiran yang kita ciptakan dengan perasaan dan keyakinan kuat sangatlah efektif. Bila digunakan dengan benar, pikiran itu akan menciptakan apapun yang kita ingin alami mulai hari ini. Tujuan saya adalah membantu Ralph mulai memanfaatkan kekuatan ajaib dari pikirannya sendiri. Saya menyusun program yang akan terus mengingatkannya tentang kekayaan tanpa batas dari Tuhan yang tersimpan dalam alam bawah sadarnya. Maka, saya memberinya teknik doa berikut. 3 atau 4 kali setiap hari, ia menyisihkan waktu di tempat tenang tanpa gangguan. Setelah menenangkan diri, ia mengucapkan dengan perlahan, tenang, dan penuh perasaan. Hari ini adalah harinya Tuhan. Aku memilih harmoni, kesuksesan, kemakmuran, kelimpahan, keamanan, dan tindakan ilahi yang benar. Kecerdasan tak terbatas menunjukkan padaku cara-cara yang lebih baik untuk memberi pelayanan yang lebih besar. Aku adalah magnet mental dan spiritual,
menarik dengan penuh kekuatan pria dan wanita yang diberkati, terhibur, dan puas dengan nasihat serta keputusan yang kuberikan. Aku dibimbing secara ilahi sepanjang hari, dan apapun yang kulakukan akan berhasil. Keadilan ilahi dan hukum serta tatanan ilahi mengatur semua usahaku, dan apapun yang aku mulai akan menghasilkan kesuksesan. Aku tahu hukum pikiranku, dan aku sepenuhnya sadar bahwa semua kebenaran yang kuucapkan ini kini sedang meresap ke dalam alam bawah sadarku, dan akan muncul sesuai jenisnya. Ini sungguh luar biasa. Ia secara khusus bertekad untuk tidak pernah menyangkal afirmasi yang ia ucapkan. Ketika pikiran tentang kekurangan, ketakutan, atau kritik diri mencoba masuk, ia segera membalikkan dengan mengafirmasikan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23:1. Beberapa tahun berlalu. Kini, Ralph S. adalah partner yang sangat dihormati di firma hukumnya, dan namanya sering disebut sebagai kandidat potensial untuk menjadi hakim. Ketika pikiranmu selaras dengan pikiran Tuhan, maka kuasa Tuhan menyertai pikiran-pikiran kebaikanmu. Kekayaan dari telinga yang mau mendengar dan hati yang memahami. Saya masih menyimpan sebuah surat indah dari seorang wanita bernama Serena W., yang setiap pagi mendengarkan program radio saya. Ia menceritakan bahwa suaminya, Robert, meninggal beberapa bulan sebelumnya karena serangan jantung. Usianya baru 38 tahun. Mereka sering membicarakan soal membeli asuransi jiwa, tetapi karena premi yang mahal dan kondisi keuangan yang pas-pasan, mereka merasa belum terlalu mendesak. Akibatnya, Serena menjadi janda muda dengan anak laki-laki berusia 10 tahun, tidak memiliki keterampilan kerja yang memadai, rumah yang masih banyak cicilan, dan hampir tidak memiliki simpanan. Ia bahkan harus meminjam uang dari sahabatnya untuk membayar biaya pemakaman suaminya. Bencana tampak tinggal menunggu waktu. Ia menulis, Saya mendengar Anda mengutip dari Alkitab, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Filipi pukul 4:19. Kata-kata itu terasa seperti membakar masuk ke dalam hati saya. Lalu Anda menjelaskan maknanya. Anda berkata bahwa jika kita selaras dengan yang tak terbatas di dalam diri kita, dan jika kita percaya dari dalam hati, maka apapun yang benar-benar kita butuhkan untuk memberkati, menghibur, mencukupi, atau menginspirasi kita, maka kehadiran ilahi akan menjawab. Seperti tertulis, sebelum mereka memanggil, aku akan menjawab, dan sementara mereka berbicara, aku akan mendengar. Yesaya 65:24. Hak Anda untuk menjadi kaya adalah hal yang normal dan alami bagi Anda untuk ingin meraih kesuksesan, pengakuan, dan kemakmuran dalam hidup Anda. Anda seharusnya memiliki semua uang yang Anda perlukan untuk melakukan apa yang ingin Anda lakukan, kapanpun Anda ingin melakukannya. Tidak ada kebajikan dalam kemiskinan. Kemiskinan adalah penyakit mental yang seharusnya, dan dapat, dihapuskan dari muka bumi. Seperti halnya kekayaan adalah keadaan pikiran, demikian pula kemiskinan adalah kondisi mental. Jika kita ingin menghapuskan seluruh kawasan kumuh di dunia ini, kita harus terlebih dahulu membersihkan kumuh mental yang tercipta dalam pikiran orang-orang melalui keyakinan mereka terhadap kemiskinan dan kekurangan. Selama bertahun-tahun saya menjalani konseling pribadi, serta ketika berbicara dengan orang-orang setelah ceramah saya di berbagai belahan dunia, saya terus mendengar komentar yang sama dari mereka. Satu-satunya hal yang menghambat saya hanyalah kekurangan uang. Tidak ada hal dalam hidup saya yang tidak bisa diselesaikan dengan $50.000 atau $100.000. Apa yang tidak disadari oleh orang-orang ini adalah bahwa fokus mereka terhadap kekuranganlah yang menciptakan kemiskinan mereka sendiri. Kekayaan, seperti halnya kemiskinan, sebenarnya hanyalah pola pikiran dan citra dalam benak. Jika orang-orang ini mengikuti teknik yang dijelaskan dalam buku ini dan mulai menggunakan pikiran bawah sadar mereka, maka kekayaan akan mengalir kepada mereka dalam bentuk badai kelimpahan. Adalah hak Anda dan keluarga Anda untuk memiliki makanan yang sehat dan bergizi, pakaian yang layak, rumah yang nyaman, dan uang yang Anda perlukan untuk membeli hal-hal baik dalam hidup. Anda juga membutuhkan waktu setiap hari untuk bermeditasi, berdoa, bersantai, berekreasi, dan ruang-ruang yang memungkinkan kebutuhan ini terpenuhi. Makna sejati dari kemakmuran tidak terletak pada seberapa banyak benda yang Anda miliki. Kemakmuran berarti Anda mulai berkembang secara mental, spiritual, dan intelektual, serta secara sosial dan finansial.